Judul cerpen Ngapel, ditulis oleh Neng Neng. Perjalanan kali ini terasa begitu berat dan melelahkan. Terasa lama hingga berabad rasanya. Inginnya segera tiba di tempat tujuan. Tak kuat lama lagi menahan rindu pada sesosok gadis cantik yang kuyakin kini sudah menunggu. Hari ini, tepat hari ke-25 bulan Ramadan, ingin rasanya segera tiba di tempat tujuan. Pikiran melanglang buana, alangkah indahnya jika buka puasa hari ini batal hanya karena mencium pipi putih bak pualam miliknya. Tapi sayang 1000 kali sayang, pagi-pagi sebelum menaiki bus jurusan tempat tinggalnya, aku sudah tak sabar untuk meneguk secangkir kopi favoritku. Ya sudahlah, toh kali ini aku akan melakukan perjalanan jauh. Ustadz Hanafi bilang, kita boleh tidak melakukan puasa saat sedang musafir, tapi nanti harus dikodok tentu saja. Meskipun kampung halamannya ada tepat di pesisian, tapi atas nama cinta, sejauh apapun dia berada, tetap saja didatangi. Arini, gadis manis kembang desa, membuatku tak fokus jika sedang bekerja, dan malam hari bayangannya selalu hadir dalam mimpi. Maaf mas, bisa tolong dimatikan rokoknya? Selain banyak penumpang yang sedang berpuasa, juga asap rokok tidak baik untuk anak-anak dan ibu hamil. Tiba-tiba saja seorang kondektur bus mengingatkan, dengan pandangan mata mengarah pada ibu hamil yang sedang mengelus perutnya. Di sisi kirinya terlihat anak kecil yang tengah menatapku horor. Aku tersenyum kikuk sembari mematikan rokokku. Maaf mas, lupa. Aku tersenyum, meringis dengan tatapan seisi penumpang bus. Apalagi perempuan yang kini tengah berada di sampingku, terlihat menatapku dengan tatapan jijik. Aku menggaruk tengkuku yang tidak gatal. Kebiasaan gak pernah puasa ya? Tanyanya dengan nada sinis. His, enak saja. Baru sekarang saya tidak puasa, terpaksa, karena memang saya sedang bepergian jauh. Aku yang tidak terima dengan ucapannya, langsung menatapnya tidak suka, sedikit menaikkan nada suara, agar dia tidak berkelanjutan mengejek. Aku dibilang jarang puasa. Iya juga sih, kalau ngomong suka bener nih cewek. Terbukti, perempuan di sampingku tak lagi banyak bicara, hanya mendengus kesal memalingkan wajahnya. Lalu tatapannya terfokus pada pemandangan sepanjang jalan yang begitu indah. Azan zuhur berkumandang. Bertepatan dengan itu, bus berhenti di terminal. Segera aku turun dari bus dengan langkah tertatih menahan pegal. Perjalanan cukup jauh. Wajar jika aku merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Aku melanjutkan perjalanan menuju desa si gadis cantik dengan menggunakan ojek yang sedang mangkal di terminal. Hingga pada akhirnya, aku tiba di sebuah rumah sederhana dengan taman kecil yang ditumbuhi bunga berwarna-warni. Terlihat indah juga asri. Arini dan kedua orang tuanya sudah menunggu di teras rumah, menyambutku datang dengan sukacita. Oh, jelas, aku akan langsung diangkat jadi mantu kesayangan. Secara aku ini pria kota dengan tampang rupawan. Uang? Jangan ditanya. Sebagai seorang karyawan pabrik, jelas aku memiliki uang yang lumayan. Jika dibanding buruh cangkul di kampung. Hahaha, setidaknya begitulah imageku di hadapan mereka. Padahal mereka tidak tahu saja, bahkan untuk ongkos berangkat ke kampung ini pun aku harus ngutang pada teman. Bagaimana hari ini puasanya? Lancar? Tanya calon ayah mertua, mulai membuka suara saat aku sudah duduk di sebuah kursi di ruang tamu. Dari awal, ayah mertua adalah orang yang paling jeli menatapku dari atas hingga bawah. Insya Allah, aku mengangguk dengan jawaban yakin, meski sejujurnya perut sudah keroncongan sedari tadi. Bagaimanapun di hadapan calon mertua harus terlihat kalem dan alim. Wah, hebat banget Nak Andi ini. Meski dalam perjalanan jauh, tapi masih berpuasa. Pasti capek. Jarang loh pemuda seperti Nak Andi ini di zaman sekarang. Calon ayah mertua berdecak kagum. Kerucuk, kerucuk. Duh, hehehe, Bapak bisa saja.
Aku mengibaskan tangan sembari tersenyum malu-malu. Boleh saya numpang sholat zuhur, Pak? Tanyaku kemudian. Untuk menyempurnakan image baik, tentu aku tidak boleh tanggung-tanggung dalam menjalani peran. Oh, tentu. Silahkan. Jangan malu-malu, Nak Andi. Beruntungnya Arini mendapatkan pria sesaleh Nak Andi ini. Calon mertua semakin berdecak kagum. Aku tersenyum puas. Berjalan menuju musola kecil yang tepat berada di belakang rumah. Menjalani sholat zuhur yang sebenarnya aku pun sudah lupa kapan terakhir kali aku melakukannya. Tapi demi mendapat image baik dari calon mertua, sholat zuhur yang biasanya hanya 5 menit, kini menjadi lebih dari setengah jam. Sengaja dilama-lamain biar mendapatkan kesan sempurna di depan calon mertua. Hahaha. Setengah jam kemudian, aku keluar dari musola. Tasbih masih di tangan. Dengan mulut komat kamit seperti membaca mantra sambil berjalan. Sementara kain sarung dan peci milik calon ayah mertua yang tadi dipinjamkan masih pada posisinya. Jika seperti ini, apa calon mertua tidak semakin merestui hubungan kami? Jangan tanya Arini. Aku yakin dia pasti sudah tergila-gila padaku. Tapi alangkah terkejutnya aku kala melewati ruang makan untuk menuju ruang tengah. Kulihat calon ayah mertua tengah menikmati sebatang rokok di dapur dengan secangkir kopi yang masih mengepul, ditemani sepiring goreng pisang yang masih hangat. Seketika aku menelan liurku kuat-kuat. Duh, maaf ya Nak Andi, Bapak sedang tidak puasa. Kebetulan tadi Bapak sahurnya kesiangan, ucapnya tersenyum tidak enak. Hah? Aku tersenyum canggung sembari menatap nanar nasi putih yang masih mengepul yang sedang dikipasi oleh calon ibu mertua. Wangi menyeruak, membuat perutku semakin keroncongan. Glek. Iya, maaf ya, Andi. Saya dan ibu juga sedang tidak berpuasa. Kebetulan lagi ada halangan. Arini datang dengan sepiring ikan bakar di tangan. Lalapan dan sambal yang menggoda ikut memenuhi meja makan. Kerucuk. Duh. Iya, gak apa-apa. Silahkan dilanjut. Ucapku sembari mengelus perut yang semakin terdengar rusuh. Mereka makan dengan damai dan nikmat, sementara aku hanya merutuki diri sendiri. Kenapa juga aku tidak jujur saja tadi? Kalau aku jujur, mungkin aku bisa ikut makan bersama dengan mereka sekarang. Tapi demi image baik, aku harus kuat. Alhamdulillah, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Azan maghrib berkumandang. Puasaku akhirnya bisa dikatakan tamat, meski hanya dari zuhur. Hehehe. Arini sekeluarga semakin terkesan dan terlihat kagum karena akhlakku. Aku bangga. Segala macam makanan sudah tersedia, dari mulai kolak, sup buah, marjan, kurma, dan makanan lainnya sudah bertumpuk di meja. Dengan semangat 45, akhirnya aku mulai mengulurkan tangan untuk meraih sirup marjan dengan warna hijau menggoda, sesuai iklan di TV. Berbukalah dengan yang manis. Namun, belum sampai tangan ini meraih sirup tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara motor berhenti di halaman depan. Sontak, kami semua saling tatap. Biar Arini yang bukain pintu. Si cantik pujaan hati segera bergegas menuju pintu utama. Tak lama terdengar teriakan merdunya. Ibu, ada tante. Mendengar teriakan Arini, sontak ibu dan bapak Arini beranjak dari tempat duduk mereka. Berjalan semangat dengan senyum mengembang di bibir. Manda, jam berapa dari kota? Kenapa tibanya malam? Terdengar suara calon ayah mertua yang bertanya. Tiba di terminal sih dari zuhur, cuman sengaja main dulu di tempat pariwisata. Ketemuan dulu sama temen. Terdengar jawaban perempuan mengalun merdu. Suaranya semakin mendekat diiringi dengan ketukan sandal yang kian hampir tiba di dekatku. Penasaran, akhirnya aku menoleh, tepat ke arah mereka berdiri. Duk, 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 duk. Bukan suara bedug, tapi suara hati yang bertalu. Seketika, keringat dingin membanjiri seluruh tubuh. Ternyata, orang yang dipanggil tante oleh Arini adalah perempuan yang tadi siang duduk di sebelahku saat di bus kota. Ya salam.
Hai teman-teman, jangan lupa buat like, komentar, share, dan subscribe video ini ya, agar karya aku semakin berkembang. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau membaca karya-karyaku. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan kalau ada video-video aku yang baru. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video ya. Bye.